sukacita hari ini. Berapa hari ini kita cuaca hujan terus, rasanya segar ya ibadahnya. Biarlah hari ini, pagi ini kita membawa hati kita, membawa seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita segar ke dalam rumah Tuhan, sehingga kita boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Untuk memulai ibadah kami, ibadah hari ini maksudnya, kami mohon penanggung jawab ibadah untuk berdoa kepada Ibu Muriani. Oh, Mas Nanda. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Baik-baik, terima kasih untuk setiap penyertaan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Doa luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Doa sungguh hebat dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tersyukur setiap anugerah-Mu untuk setiap kasih kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kau sudah menolong setiap kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul tempat ini ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan untuk memberikan ya, pujian penyembahan yang terbaik dari kami ya Tuhan, untuk Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan dan ditinggikan lewat setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir tempat ini ya Tuhan. Rahmat-Mu senantiasa mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Makasih untuk setiap kasih anugerah-Mu yang menyerahkan ibadah kami dalam pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami percaya setelah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, setiap kehidupan kami Engkau ubahkan semuanya ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kasih anugerah-Mu. Kami sambut ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Nama-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara. Salam. Sepanjang minggu ini kita tentunya kehidupan kita ada penyertaan dari Tuhan. Kalau hari ini kita berkumpul di sini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan itu indah sepanjang hidup kita. Haleluya. Kita mau awali penyembahan kita angkat pujian indahnya kasih
sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan sampai ke bulan ketiga ini Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kebaikan-Mu ini selalu tertanam dalam hati kami untuk selalu memuji, meninggikan Engkau ya Tuhan. Jemaat yang merasa Tuhan itu baik, katakan amin. Amin. Haleluya. Sehat semua yang sudah puji Tuhan. Banyak berkat ya sepanjang tahun ini ya. Berkat panjang umur, berkat mungkin sekolah, kerjaan. Sungguh Tuhan itu baik. Kita akan memuji Tuhan. Kita lanjutkan dengan pujian nyanyi bagi Tuhan. Terima
kita ya. Kita sambung lagi dengan pujian. Dengan pujian sukacita. Ya. Kita nyanyi ini dengan penuh sukacita ya. Bapak Ibu ada ruang kesaksian untuk sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberkati kita.
Suryani? Sudah? Enggak. Oke, kita akan lanjut pujian dengan pujian Yesus terang.
agak khawatir ya. Perang di mana-mana, dalam negeri pun orang berkata mengeluh semuanya tentang mungkin harga-harga atau tentang situasi yang ada, dan orang melihatnya bahwa apakah ini tanda-tanda bumi akan hancur atau bukan. Tapi Bapak Ibu sekalipun bumi ini boleh hancur, nah, kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita ingat, bahwa firman-Nya akan tetap ada sekalipun dunia ini hancur. Kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, firman yang akan menjadi penerang hidup kita sekalipun dalam dunia kegelapan, sekalipun dunia ini hancur. Kami undang bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Engkau tetap Allah. Betapa
berkat-Mu yang kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sukacita-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi penyembahan, menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kuduskan kami, kuduskan hati kami yang sebentar akan ditaburi oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghiburkan kami. Bahkan firman-Mu menegur kami ya Tuhan, memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman yang akan kami dengar. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah ya Roh Kudus yang dahsyat, berkaryalah pagi hari ini. Kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kasih Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom. Selamat pagi. Bisa kasih salam kanan kiri dulu. Hari ini kita diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Indonesia, Coach Jeremy. Ditunggu oleh-olehnya ini. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya rindu kita belajar bergaul dengan Tuhan, dan kita akan belajar dari Henoch keturunan Set. Ya, saya masih rindu kita sama-sama belajar kembali tentang bergaul dengan Tuhan. Hari-hari ini seperti yang dikatakan oleh pemimpin pujian tadi, bahwa tak ada satupun yang dapat memastikan besok akan seperti apa. Dunia sedang bergoncang, dunia sedang menghadapi banyak hal yang membuat kita harus mengergitkan apa yang akan terjadi nanti. Ya, tapi ada satu hal yang pasti, pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik untuk kita bersama-sama belajar dari seorang dalam kitab Kejadian yang bernama Henoch. Ya. Henoch ini berasal dari kata Ibrani Hanoch yang artinya memang berdedikasi. Ya, artinya adalah orang yang terlatih dan disiplin. Nah, persoalannya ada dalam Alkitab ini ada dua Henoch dalam kitab Kejadian. Mungkin saudara ingat ya, dalam kitab Kejadian itu ada Henoch keturunan Kain, ada Henoch keturunan Set. Nah, bisa dilihat Alkitabnya masing-masing nanti di rumah ya. Yang menarik adalah sama-sama punya arti yang sama. Seorang yang berdedikasi, seorang yang terlatih, seorang yang disiplin, seorang yang layak menjadi teladan guru. Memang Henoch akhirnya memiliki implikasi sebagai seorang teladan, seorang guru. Bahkan para rabi Yahudi masih pegang itu namanya kitab Henoch sampai hari ini ya, karena memang disebut sebagai kitab mereka. Nah, tapi ada dua orang yang sama-sama namanya Henoch, tapi yang satu bergaul dengan Tuhan, yang satu enggak. Berawal dari keturunan Kain, Henoch keturunan Kain, dan Henoch dibuatkan sebuah kota yang Alkitab menulis kota yang pertama itu kota atas nama seorang bernama Henoch. Sudah bisa bayangkan betapa hebatnya Kain ini, betapa hebatnya Henoch ini. Tapi Alkitab menuliskan bahwa pribadi yang namanya Kain dan keturunan Kain, nanti kita lihat, tidak pernah menyembah Tuhan setelah peristiwa Habil dibunuh oleh Kain. Tidak pernah disebutkan mereka menjadi seorang penyembah yang benar. Tapi mereka menjadi orang yang sukses, dalam tanda petik. Bangun kota, anak-anaknya jadi pelopor-pelopor yang hebat. Tapi ada Henoch yang lain, anaknya Adam yang bernama Set. Itu menarik sekali kalau kita melihat dalam kitab Kejadian.
selama 360 tahun dia bersama dengan Tuhan, dan dengan disiplin dia bergaul dengan Tuhan, dan hanya orang ini yang tidak pernah mengalami kematian dalam kitab Kejadian. Ini menarik. Sampai Tuhan begitu terkesan dengan pribadi ini, sehingga kamu gak usah mengalami kematian seperti ayah-ayahmu. Kamu ikut aku aja langsung ke sorga. Saya rindu kita mengalami kehidupan yang istimewa seperti yang dialami oleh Henokh. Walaupun nanti kita gak diangkat hidup-hidup ya, tapi kita akan bercermin dari bagaimana dia bergaul dengan Tuhan secara luar biasa. Oke saudara, Henokh itu artinya seperti yang kita sudah baca dari bahasa aslinya, bahwa seorang yang berdedikasi, orang yang terlatih, dan orang yang disiplin. Bergaul dengan Tuhan itu tidak otomatis. Jadi kita orang tua, kita gereja Tuhan memang punya beban untuk melatih mereka. Dan seorang guru, seorang pelatih yang bergaul dengan Tuhan itu memang harus berdedikasi dan disiplin. Seorang anak tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan, mengangkat tangan, kalau bapaknya nggak pernah mengangkat tangan dan tidak pernah nyembah. Karena kenapa? Nggak ada contohnya, nggak ada teladannya. Jadi bergaul dengan Tuhan itu bukan sebuah proses instan, tapi sebuah proses pemuritan, pembelajaran. Saya bisa nyembah Tuhan, bisa nyanyi, bisa main musik, mergo melihat orang tua yang menyembah Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan, memainkan musik. Karena kenapa? Ya, itu karena ada sebuah pelatihan, ada sebuah peneladanan. Karakter dasar dari orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Dedikasi hidupnya itu yang pertama Tuhan. Hari Kamis yang lalu saya sampaikan kepada kita, anak-anak kerajaan itu ciri pertama dan utama adalah Tuhan itu yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mana mungkin kita akan menjadi seorang yang bergaul dengan Tuhan sedangkan kita tidak menuhankan Dia, kita tidak berdedikasi penuh terhadap Dia, terhadap Tuhan. Tuhan itu adalah, cara Jawa ini, ban serep saja. Nek butuh baru cari Tuhan. Oh, tidak demikian dengan Henokh. 365 tahun hidupnya di bumi ini, dia begitu. 365 tahun itu lama loh, saudara. Lama sekali. Bukan cuma 2 hari, 3 hari cari Tuhan, bukan. Tapi ini sesuatu yang betul-betul dia hidupi setiap hari. Berdedikasi tinggi terhadap Tuhan. Ya, dan mau dilatih. Anak-anak yang latihan musik tahu bagaimana sulitnya latihan, betul ya? Nah, kadang-kadang aku gak iso-iso. Kemarin ada yang bahkan murid saya yang harus sampai nangis. Aku gak iso-iso. Oh, orang popo gak iso ki gak popon. Ya, untuk ketatul, gak masalah. Semua orang pernah mengalami dilatih dan memang gak enak dilatih. Ini ada bapak tentara ini latihannya enak kan? Latihannya sambil santai-santai begini kan, Mbak Tiwi? Enggak kan? Dilatih itu ada yang, wah soalnya aku dilatih, ada yang guyang-guyu, pasti juga akan merasakan. Apalagi kalau salah, tentara pukul tang, wena. Latihan bergaul dengan Tuhan itu pasti hubungannya dengan doa, dengan ibadah, dengan firman Tuhan. Melatih diri, Alkitab bilang, aku melatih tubuhku untuk beribadah kepada Tuhan. Latihannya enak bukan? Oh gak enak, daging ini gak suka. Bergaul dengan Tuhan, dididik. Saya dulu paling mangkel kalau diajak doa pagi sama papi saya. Kenapa? Nek gak tangi diketak. Setelah ada yang di sini kalau anaknya gak doa pagi diketak? Gak ada. Wes ngesakni ora apa-apa, doaku sing doa bapak ibu ae, anake gak usah ben turu mesakne. Ingat, bergaul dengan Tuhan itu latihan. Katakan sama-sama, latihan.
colek kanan kiri. Ayo kita jadi pelatih. Latihan doa pagi, doa malam itu latihan. Gak enak daging kita ini. Melatih anak-anak kita untuk ayo doa le, aku ngane. Ya wis turu. Pasti kan kita kan gak tego gitu ya. Bahaya ini. Mereka kan tidak terlatih punya hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak disiplin dalam menjalani hidupnya. Kenapa saya jam 3:30, jam 4 langsung melek moto? Karena kenapa? Sejak kecil dilatih melek moto pagi. Bersih-bersih, setelah doa pagi nyapu-nyapu, karena dilatih. Orang yang nggak pernah dilatih bangun pagi angel kok gampang. Angel. Bersyukurlah kalau kita ini punya latihan. Dilatih main musik, dilatih untuk pimpin pujian, dilatih untuk berdoa. Kenapa? Supaya saudara punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa otomatis, tapi ada sebuah latihan menyalipkan daging kita ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapak saudara, yang menarik adalah saat kita doa, seringkali waktu kita doa baru 2 menit angopot. Pernah ngalamin itu ya? Baru lagi Tuhan Yesus. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Saudara ketika baca Alkitab, ini saudara pembaca Alkitab, lagi mau 3-5 ayat, 10 ayat langsung menguap kan? Betul tidak? Kenapa? Daging kita tidak mau dilatih. Itu sama kayak Petrus, Yohanes, Yakobus, diajak doa ngapain? Malah turu. Kenapa? Dagingnya masih kuat. Kalau saudara diajak doa masih tidur, itu tandanya dagingmu masih kuat, bukan rohmu yang masih kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari anak-anak kita latih, generasi kita ini kita latih untuk menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Kenapa gereja kita menjadi gereja yang berbeda dengan gereja yang lain? Setiap minggu pertama cuma disuruh ngapain? Disuruh ngapain anak-anak setelah minggu? Doa. Enak kok gak diajak doa? Banyak sih minggu pertama kurang semangat, tapi nanti spesial program, wah semangat. Betul tidak anak-anak? Kenapa? Berdoa itu menyalipkan daging ini. Berdoa itu tidak disukai daging kita. Tapi kalau sudah terbiasa, bisa 365 tahun seperti Henokh. Long term, dia akan menjadi orang yang lama sekali mengalami Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Karakter dasarnya itu memang orang-orang yang punya dedikasi tinggi dengan Tuhan. Ini fondasinya, base-nya. Kita memang harus mau dilatih. Kita memang harus disiplin. Doa itu butuh disiplin, ibadah juga butuh disiplin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, cara Jawa nih orang tua gampang nih ibadah, anaknya mesti kok ya gampang nih ibadah, gampang nih pelayanan, nanti anaknya ya mesti gampang nih pelayanan. Kalau kita ini punya gaya hidup gampang nih Tuhan, anaknya ya nanti ya gampang nih Tuhan. Gampang, Tuhan kita kayak disogok kok. Pokoknya kita ampuni Tuhan, ampuni aku, mesti diampuni. Kok anaknya ya modelnya yang ngono-ngono gue pasti. Tapi victorious family adalah orang-orang yang terlatih. Amin. Kita ini dilatih menjadi seorang victorious, pemenang, menjadi tentaranya Tuhan. Tentaranya Tuhan itu harus siap laksana. Ini dia yang gak enak ini daging kita ini. Mari sama-sama belajar. Ya. Dalam kitab Kejadian 5 ayat 22, saya bacakan buat kita semua. Dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ini sebenarnya ada sebuah isyarat dari ayat ini. Yang pertama, isyarat pertama adalah dia bergaul dengan Allah. Dia mau punya anak Metusalah itu umur 65 tahun.
65 tahun baru punya anak pertama. Itu Henokh. Itu Henokh. Dan setelah Henokh melahirkan Metusalah, baru berujul adik-adiknya yang lain. Bahwasanya Alkitab menuliskan bahwa Henokh memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Itu sebenarnya hanya ingin disampaikan kepada kita para pembaca bahwa Henokh walaupun bergaul dengan Tuhan, serius dengan Tuhan, tapi dia menjalani hari-hari juga sama dengan yang lain. Dia duwe anak, dia membangun kehidupan. Jadi ayat ini mengisyaratkan demikian, bahwa dia walaupun bergaul dengan Allah begitu panjang, begitu lama, dia menjadi orang yang menghidupi hari-harinya juga sama. Menarik ini. Bergaul dengan Allah, frase berjalan bersama Tuhan atau bergaul dengan Allah, itu dalam terjemahan Septuaginta. Septuaginta itu adalah kitab Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi pada zaman orang Ibrani atau orang Israel itu terbuang, terbentuklah yang namanya kitab Septuaginta. Jadi kitab bahasa Ibrani itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan bersalam bersama Tuhan itu artinya menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bergaul dengan Allah itu ada sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita itu pengen menyenangkan dengan Tuhan, itu koneksi terus dengan Tuhan. Itu nyenang nih Tuhan. Kalau Tuhan tuh disukakan, Alkitab ini terlalu banyak catatannya. Ketika dia hati yang disukakan, Tuhan tuh bisa memberikan begitu banyak kasih karunia. Begitu banyak kasih karunia. Contoh sederhana saja, Nuh. Ketika Nuh mempersembahkan sesuatu Tuhan di hadapan Tuhan, lalu Tuhan senang dengan persembahan Nuh. Lalu Tuhan berkata begini kepada Nuh, aku tidak akan mengutuk dunia ini seperti ini lagi. Aku tidak akan menjadi membanjiri dunia ini dengan hukuman yang sama seperti ini. Itu Nuh. Ketika Salomo mempersembahkan begitu banyak kepada Tuhan setelah pembangunan bait Allah, Tuhan sampai berkata begini kepada Salomo, apa saja yang akan kamu minta, beri. Oh saudara, berjalan dengan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Setelah ingin berjalan dengan Tuhan, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Frase berjalan bersama Allah diterjemahkan dalam Septuaginta, kitab Penghuni Lama dalam bahasa Yunani, sebagai Euristeste itu Theo, itu berkenan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara, bergaul dengan Allah secara sederhana adalah menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bahas 3 hal. Apa saja yang Tuhan sukai. Ya. Setelah Henokh hidup 65 tahun yang peranakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Yang pertama, gaya hidup menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan tuh setia, konsisten dalam, nah ini yang kayak konsisten dalam jangka panjang. Kesetiaan itu punya nilai. Seorang yang bergaul dengan Tuhan itu istilah kasarnya pasti setia. Pasti setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada janji. Karena dia punya kebiasaan, dia long term.
Henokh membangun hubungan yang konsisten. Ini yang gak gampang. Saya pun juga terus berupaya dan berusaha. Musuh konsistensi itu kenyamanan. Sekali lagi, musuh konsistensi itu kenyamanan. Nah ini banyak orang Jawa, saya berani nyinggung orang Jawa. Wong Jawa ini wis duwite akeh santainya timbangane kerjane. Lebih banyak healingnya daripada kerjane. Mas akeh duit sak menulis kudu dolan. Hidup ini dinikmati kehilangan konsistensi. Sama dalam mengiring Tuhan juga begitu. Nek lagi meh kepatin, cecak pati Yesus sembayange tahunan. Engko nek wis duite oke. Tuhan dijanjian ya. Dadah Tuhan, aku minggu ngarep ya. Aku doane kapan-kapan ae. Kenapa? Ya Tuhan hanya dijadikan pancarep, bukan yang terutama. Henokh membangun hubungan yang konsisten, intim dan berkelanjutan. Tidak hanya sekedar ibadah formal. Dia kehidupannya ini mencerminkan kepercayaan penuh bahwa Allah hidup dan memberi upah kepada yang mencari. Mungkin kita berpikir, kok bisa bertahan begitu lama ya? Saudara, kita harus sampai kepada level bahwa betapa ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, kita ini mengalami sesuatu yang namanya seperti yang beberapa waktu saya sampaikan, kepuasan jiwa yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun kecuali Tuhan. Ingat khotbahnya Om Yuke hari Kamis, ya. Ada satu kebutuhan kehidupan yang tidak bisa dipuaskan oleh yang lain kecuali Tuhan. Tuhan. Itu sebabnya Henokh begitu konsisten karena jiwanya mengalami yang namanya kepuasan yang luar biasa. Kenapa? Daud pun juga sama. Dia konsisten bergaul dengan Tuhan di dalam suka, duka, miskin, kaya. Dia tetap berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berbeda dengan Saul, ketika dia menjadi orang yang diurapi Tuhan, penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus bahkan. Ketika dia menjadi raja, dia lupa bahwa Tuhanlah yang memilih dia. Dia berani kepada Samuel, dia berani kepada Tuhan, dia berani untuk tidak taat karena dia pikir dia menjadi seorang raja karena dia layak menjadi raja. Hati-hati dengan kita merasa layak menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Berbahaya. Sehingga apa yang terjadi? Mahkota kerajaan itu menjadi hal yang paling penting buat Saul. Ketika Daud tumbuh, maka dia berpikir ini orang berbahaya, ini mengancam kerajaan. Mau dibunuh dia, gak peduli dia adalah menantunya. Karena yang paling penting dia adalah kerajaannya. Bapak Saudara, Tuhan pasti beri upah kepada kita. Apa itu? Hati yang tenang, hati yang teduh seperti yang dialami oleh Daud. Apapun yang terjadi, hatiku tenang berada dekatmu. Mari Bapak Saudara, konsisten. Saya dorong kita semua untuk memiliki konsistensi dalam bergaul dengan Tuhan, konsisten dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hal yang bergaul dengan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, jalani kehidupan dengan iman yang menyenangkan hati Tuhan. Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang kelima ini punya kesaksian. Karena iman, perhatikan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia
berkenan kepada Allah. Iman Henokh bukan sekedar kepercayaan intelektual, sesuatu yang dalam pikiran, tapi betul-betul keyakinan dalam hatinya yang mengarahkan seluruh gaya hidup. Gaya hidupnya adalah gaya hidup orang beriman. Imanlah yang menafasi kehidupan. Orang lain tuh lihat. Kita tadi berkata, dia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Orang lain menyaksikan, Tuhan menyaksikan bahwa dia adalah orang benar, orang beriman. Saudara-saudara kita ini Muslim, kalau ada orang meninggal kan ditanya dulu toh. Ada yang bertanya toh, niki tiang saya nama betul, nah, gitu ya. Itu tiru-tiru seperti ini nih. Itu ada sanadnya, istilahnya ada sanadnya. Orang zaman dulu itu, ini orang berkenan kepada Tuhan enggak nih? Alkitab berkata, Henokh ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, nanti kalau meninggal, ya orang itu ngerasani apimu, karena orang beriman. Ojo dirasani, syukur deh mati. Yes, ada yang mati gitu, jadi rasanya lebih aman. Ada orang bajingan meninggal dunia. Tapi kalau saudara ini orang baik, orang yang berkenan kepada Tuhan tuh, orang tuh punya kesaksian. Dia itu memang imannya layak. Karena imannya orang ini diberkati Tuhan, anak-anaknya ditolong Tuhan karena imannya dia. Itu gaya hidup orang bergaul dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, iman Henokh itu bukan hanya sekedar kepercayaan intelektual. Jadi pinter Alkitab. Yang disuruh saya tuh dulu pernah ketemu orang tak besuki gak ning gereja, aku malah dikotbahi. Kenapa? Intelektualnya bagus tentang Alkitab apa di luar kepala, tapi nanti ning gereja. Kalau bojone ngaplokan dan sebagainya. Wah, nek dikandani angel. Nek dikandani malah ngotbahi. Saudara pernah ketemu model begini? Pernah, kayak ibu gembalamu pernah. Kenapa? Imannya hanya sekedar ini intelektual. Kepercayaan yang Tuhan itu ajaib, tahu. Tuhan itu baik, tahu. Tapi tentang pengalamannya tentang itu belum tentu dia tahu. Karena imannya bukan gaya hidupnya. Saya rindu iman saudara nampak sama orang. Ya, nampak sama orang. Itu gaya hidup orang bergaul sama Tuhan tuh nampak sama orang. Kayaknya isu ketok nyanyi kan sih wong Kristen ya. Haleluya. Jangan saudara ini wong Kristen nanti mulutnya ini omongannya pada karo dunia ini. Sidik-sidik miso, sidik-sidik nyela orang. Di sini nggak ada ya. Haleluya. Iman sudah nampak sama Tuhan. Neng warung ya sembahyang, neng warung sembahyang isit. Haleluya. Ya. Kalau saudara nanti makan bersama ke Nawasena, lalu saudara berani nggak? Yuk kita doa sama-sama dulu. Halo? Atau cek nunggu semua dilayani baru kita berdoa. Karena kenapa? Iman saudara harus nampak kepada orang lain sebagai kesaksian. Dia berbeda, dia hidup kudus, dia tidak terpengaruh oleh kejahatan di sekitarnya. Ini tidak mudah, bergaul dengan Tuhan itu imannya nampak kepada orang lain, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang Kristen korupsi orang, haleluya. Orang Kristen jadi orang yang sungguh-sungguh dalam kebenaran apa enggak. Itu nampak dari kehidupan saudara setiap hari sebagai gaya hidup saudara.
Yang ketiga, yang terakhir, ini dia yang agak lebih tajam lagi. Menyaksikan imannya kepada orang lain. Dalam Yudas pada pasal yang pertama ayat ke-14 juga tentang mereka. Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Pada zaman Henokh, memang manusia keturunan Kain ini begitu banyak. Lebih dulu begitu banyak. Jadi dari Henokh yang lain tuh keturunannya lebih banyak. Dan bahkan itu yang membuat mereka mengalami kemerosotan moral dan mengerikan. Nanti kalau sudah bisa membaca kitab Kejadian pada pasal yang ke-5 dan ke-6, sudah akan melihat betapa jahatnya manusia. Tapi Henokh menjaga kekudusannya dan integritasnya, dan dia bersaksi kepada orang lain. Bersaksi kepada orang lain itu begini loh sekarang. Saudara, itu bukan hanya sekedar jadi orang Kristen yang pasif, tapi aktif. Contoh, anakmu nakal, karena saudara harus jadi saksi iman. Kita ini harus jadi seperti Henokh, negur. Tuhan tuh bisa menghukum orang loh, nak. Tuhan tuh punya kuasa jadi hakim, bisa menjatuhkan hukuman. Hidup harus yang benar, utuh benar lan benar. Itu gaya hidup orang yang bergaul. Jadi kalau saudara dan saya ditegur oleh orang, itu karena memang dia menghidupi imannya. Kalau saudara nggak pernah ditegur oleh ayah, ibu, orang tua, pendeta, malah bahaya. Apalagi kalau di gereja sudah mulai firman Tuhannya nggak pernah negur dosa, wah itu bahaya malah. Kenapa? Bergaulnya dengan Tuhan diragukan. Kalau saudara masih mau tegur orang, mungkin tegur orang tuh memang kadang-kadang bisa diterima, bisa juga tidak. Tapi nggak masalah. Aku malas bolak balik kandani uang ya. Nah, iblis soalnya kalau sudah bilang aku mas, iblis paling senang. Apakah ketika kita tegur orang, lalu kita menjadi patah semangat untuk menjadi pribadi yang seperti Henokh ini? Dia menyampaikan apa yang Tuhan mau, apa yang dari kehendak Tuhan buat generasi. Dia bernubuat, dia bersaksi, dia berkata-kata. Alkitab kita berkata, sesungguhnya Tuhan akan datang. Jadi kalau anak-anak kita nggak kita tegur, orang di sekitar kita sembarangan kita nggak tegur, itu cerminan kita yang juga nggak mau ditegur sama Tuhan. Ditegur tuh enak nggak? Gak enak. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kutegur dan nek gak kena ditegur, saudara pilih mana? Kalau nggak bisa ditegur, mati dihajar. Tuhan tuh dia pendidik. Jangan berpikir Tuhan itu membiarkan kita. Enggak. Karena kita ini miliknya Tuhan, maka dia akan awasi kita. Dan biar kita juga menjadi seperti Henokh yang menghidupi imannya. Iman menjadi gaya hidup kita. Dan kita menyaksikan iman kita kepada orang lain. Menjadi pribadi yang meskipun hidup di dalam kemerosotan moral,
Saya saudara menjaga kekudusan dan integritas, sehingga kita menjadi teladan bagi umat. Pagi ini, mari hidupi iman saudara. Jangan hanya sekedar jadi orang Kristen biasa. Jadilah orang Kristen yang memiliki kedekatan dan kelekatan dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Dunia ini sementara sekali. Dunia ini bisa sangat mudah berubah. Beruntung saudara ini yang jiwa. Orang yang opo-opo, orang yang kapal perang sing liwat, orang yang dar-dedor. Maut menurut saudara kan masih jauh, kematian itu jauh. Tapi ingat bahwa mungkin tidak ada yang satu pun yang pasti. Sebelum kita semua jadi anak-anak Tuhan, seperti Henokh yang meskipun menghadapi begitu banyak hal di luar sana yang mulai merosot iman, yuk kita jaga kekudusan, jaga integritas kita. Tuhan berkati kita semua. Sedang bermusik berdepan, kata kepada Tuhan. Haleluya. Pemain muda harus dapat jam untuk jam terbang. Saya sama Mas Nanda itu pengen satu waktu yang main musik. Bapak-bapak, ya anak-anak, remaja-remaja. Kunjung ini siapa yang musik? Siapa? Oke, sedikit aku kelihatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
berkata, seperti zamannya Nuh, seperti zamannya Sodom dan Gomora. Ketika semua orang sedang menikmati kenikmatan duniawi seperti zaman Nuh, kawin dan mengawinkan, membangun, memperkaya diri, sama dengan ketika zaman Lot. Dunia begitu penuh dengan kenikmatan, tapi tiba-tiba ada air bah datang. Tiba-tiba ada api dari langit datang kepada mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Nuh yang bergaul dengan Tuhan, kecuali ada Lot yang punya keluarga yang terus mendoakan dia, namanya Abraham. Dia diselamatkan. Hari ini jangan terlena dengan dunia ini. Mari kita fokus mencari Tuhan. Fokus mencari Tuhan. Sebab ketika kita fokus mencari Tuhan, semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Apa yang saudara perlu butuhkan, Dia yang akan mencukupkannya. Nyanyikan lagu ini sekali, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Amin. Lihat hati ini kami Tuhan, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, sayang mata dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi dari yang ku lihat. Aku lihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati kami setia. Selalu aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati berjuang sampai akhirnya Kau dapati ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Terima kasih Tuhan. Kami mengaku di hadapan Tuhan, ampuni kami yang kurang konsisten dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami yang seringkali menjadi pribadi yang tidak berani menampakkan iman kami kepada orang lain. Kami terlena dengan segala hal yang di dunia ini. Tuhan, tuntun kami, Tuhan, tolong kami, hamba-hamba-Mu, anak-Mu, Victorious Family, keluarga besar Victorious Family. Firman-Mu datang kepada kami agar kami terus mendekat, melekat kepada Engkau. Menghadapi hari-hari yang tidak pasti seperti ini, Engkau bawa kami untuk makin dekat kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. 140, Terima kasih 130. buat rahmat anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa. Bawa kami seluruh Victorious Family, bawa kami Tuhan untuk makin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, sebelum kita silakan kepada Mas Nanda. Saya minta bantuan doa buat saudara. Hari Selasa kami bersama dengan 350 hamba Tuhan yang lain akan mengadakan doa puasa serentak di Makro Wisata. Kita akan doa puasa 3 hari di sana. 3 hari jadi full, kita nggak makan dia. Jadi kita berdoa khusus untuk umat Tuhan, GPDI khususnya, buat kita semua menghadapi hari-hari seperti ini. Kita minta Tuhan turun tangan memberkati dan menolong umat Tuhan. Untuk doa puasa ke sana, doakan saya bersama dengan dari wilayah Madiun ada 14 orang, dari wilayah-wilayah yang lain di seluruh Jawa Timur ada sekitar 350 hamba Tuhan berkumpul berdoa di sana. Doakan pendetamu sehat gitu ya. Karena saya juga harus setir sama untuk jaga pendeta-pendeta yang lain. Dan terima kasih juga buat Ibu Riana mana gitu. Noto makanan ya. Beliau syukuran hari ini. Jadi Bapak Saudara nanti jangan langsung pulang karena beliau syukuran ya. Kita syukuran ya Ibu ya. Harus memberkati kita semua. Ayo tambahan dari saya serahkan kepada Bapak Nanda. Terima kasih atas panggilannya pada pagi hari ini Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita teman-teman. Sebentar kita akan saksikan Marta Gereja setempat. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk dimulai. Terus dukung dalam doa untuk pembelian tanah dan pembangunan gereja. Mari dukung dan bantu dalam pengadaan penambahan 20 kursi di gereja. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Hari Selasa, latihan musik anak sekolah minggu dan remaja pukul 5 sore. Hari Kamis, ibadah doa puasa pukul 7 malam. Untuk yang melayani, worship leader oleh Ibu Agnes, singer oleh Saudari Tias dan Saudari Monik, firman Tuhan oleh Ibu Gembala, multimedia oleh Saudari Baby, didampingi oleh Saudari Sevi. Hari Sabtu, pukul 9 pagi, latihan tim praise and worship ibadah sekolah minggu. Hari Sabtu, pukul 7 malam, doa pelayan dan latihan tim praise and worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah raya pukul 7 pagi di Graha Victorious Family. Untuk yang melayani, penanggung jawab oleh Saudari Putri, worship leader oleh Saudari Sevi, singer oleh Saudari Tias dan Saudari Monik, kolektan oleh Bapak Nanda dan Ibu Rachel, multimedia oleh Saudara Mikael, Asher oleh Bapak Pantrio dan Ibu Handayani. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu Samuel. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Demikian Marta Gereja selama sepekan, tetap dukung terus dia program-program gereja yang sudah ada. Saya minta Bapak Ibu Saudara untuk mulai berdiri. Kita akan mendeklarasikan deklarasi gereja iman kita. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan. Oleh kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan.
Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih bertumbuh ke arah Kristus dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami berkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu bertumbuh dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir dan tertutup, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Besar
Tuhan yang ajaib, memberi keajaiban, melakukan keajaiban dalam hidup kami, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, menyelamatkan, membangun kehidupan kami makin dekat, makin erat melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, sehingga kelimpahan Tuhan menjadi berkat kami semua pada pagi hari ini. Kekasih Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan untuk menerima anugerah berkat-Nya. Pulanglah dalam berkat Tuhan, pulanglah dalam kemenangan, pulanglah dalam kelimpahan Tuhan. Bawalah sertamu berkat Bapa yang ajaib, kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang mengiringi setiap langkahmu seumur hidupmu. Rahmat-Nya yang sempurna, penyertaan yang dahsyat dalam Roh Kudus menjadikan engkau kuat, sehat, sukacita, menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun engkau berada. Dalam anugerah Tuhan yang sempurna, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya hidupnya diberkati Tuhan pagi hari ini sama-sama berkata amin. Amin.